Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Yang gubris, tidak ada seorang pun yang mendengarkannya, maka
sekali dengan kondisi dia, sehingga tiga-tiganya tidak ada seorang pun yang mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut, maka tatkala itu matikanlah, karena tidak menjalankan perintah Allah, fastami'u lahu wa ansitu. Ini kalau di luar salat. Adapun kalau di dalam salat, maka itu fikihnya lain. Kalau di dalam salat, maka masalahnya adalah lain. Dengan segala perselisihan yang muncul di kalangan para ulama, dengan segala perselisihan yang muncul di kalangan ulama, nggak mungkin anda bahas peredaran permasalahannya karena itu panjang. Maka pendapat yang paling kuat muncul ke permukaan itu dua. Pendapat yang paling kuat muncul ke permukaan itu dua. Yang pertama, kalau imamnya sir membaca, kalau imamnya jahar tidak membaca sampai pun Al-Fatihah. Ini pendapat pertama. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah kalau imamnya sir, maka dia membaca Al-Fatihah. Dan pendapat yang kedua inilah yang dianut oleh mayoritas para ulama mazhab jumhur ahlul ilm. Titik permasalahannya ya akhwat, titik permasalahannya adalah tatkala imam itu tidak membaca keras, imam itu sir tidak membaca keras, maka jelas-jelas berlaku sabda Rasulullah SAW, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan hadis ini nggak benturan dengan apapun karena tidak ada bacaan keras dari imam, tidak ada bacaan keras dari imam. Itu kalau posisi imam sir, posisi imam itu bacanya lirih, dibaca lirih, imam itu tidak kedengaran suaranya. Dan masuk dalam hukum sir, masuk dalam hukum lirih adalah apabila sholatnya sholat jahar tapi suara imam nggak kedengaran. Masuk dalam hukum sir itu kalau sholatnya sholat jahar tapi suara imam tidak terdengar oleh makmum. Itu gambarannya banyak. Gambarannya memang suara imamnya lirih banget sehingga kedengaran. Gambaran yang kedua, masjidnya luas, biasanya pakai speaker, pada saat itu speakernya rusak atau mungkin listriknya mati sehingga yang bagian-bagian belakang tidak mampu mendengar suara imam. Apabila imam kondisi semacam itu, maka hukumnya berubah menjadi hukum sholat sir, meskipun sholat itu adalah sholat jahar, sholat isya, sholat subuh, tapi listriknya mati atau alat pengeras suaranya rusak atau yang semisalnya. Adapun kalau jahar, ya, adapun kalau bacaannya itu dikeraskan dan suara imam kedengaran dengan jelas oleh makmum, maka ana isyaratkan tadi ada dua cara pandang panjang yang muncul di kalangan ulama. Mayoritas para ulama mengatakan tidak membaca kecuali Al-Fatihah. Sebagian ahli ilmi tetap tidak membaca sampai pun Al-Fatihah, sampai pun Al-Fatihah. Letak permasalahannya ya akhwat, letak permasalahannya adalah bagaimana mengkompromikan antara ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu dengan sabda Rasulullah SAW, la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Mayoritas ahli ilmi mengatakan ayat itu umum. Ayat itu umum. Maksudnya kalau Al-Quran didengarkan, dibacakan, maka diem dengarkan, kecuali saat sholat pas bacaan Al-Fatihah tetap baca, tetap untuk dibaca. Kalau mampu untuk membaca saat imam tidak membaca, lakukan. Kalau tidak mampu, bacalah bersama bacaan imam meskipun imam sedang membaca. Oleh karena itu dalam mazhab mayoritas para ulama, pendapat yang paling kuat di antara mazhab mayoritas para ulama, makmum itu membaca
di sela-sela bacaan imam. Di sela-sela bacaan imam. Jadi dalam fikih jumhur dan di antara ulama bukan fikih ini adalah mazhab ulama Syafi'iyah adalah makmum itu membaca saat imam sedang tidak baca. Gambarannya demikian, imam itu kan ada 3 kali berhenti, 3 kali diem. Pertama, ba'da takbiratul ihram itu diam dalam arti membaca doa iftitah. Yang kedua, setelah amin itu diam sebentar. Yang ketiga, sebelum ruku itu diam sebentar. Jadi mereka mengatakan kalau memungkinkan bacalah Al-Fatihah itu sebelum imam membaca. Nggak selesai, lanjutkan nanti setelah imam amin. Nggak selesai, lanjutkan nanti sebelum ruku. Jika antum tahu imamnya itu mempunyai waktu jeda. Jika tidak, maka bacalah setelah bacaan Al-Fatihah imam, meskipun sebagiannya benturan dengan bacaan imam, karena imam tatkala itu sedang membaca surat, bukan sedang membaca Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Ini landasannya adalah ayat ini umum, benturan dengan dalil khusus, maka dikedepankan dalil khusus. Ahlul ilm dan para ulama kita tatkala mengatakan itu, mereka menguatkan dengan sabda Rasulullah SAW tatkala beliau sedang sholat, di belakang beliau ada yang baca. Rasulullah itu sampai kedengaran suara bacanya itu ada orang suara umi-umi bacanya tapi agak keras, sehingga tertangkap oleh Rasulullah di belakangnya ada yang baca. Selesai salam, Rasulullah SAW mengatakan, man yanazi'uni fil qira'ah, sampai mau senyaingnya aku moco keras. Oh, dia juga sedikit mengeraskan bacaan. Man yanazi'uni fil qira'ah la taf'aluhu illa bi ummil kitab, kamu jangan lakukan itu kecuali Al-Fatihah. Inilah taf'aluhu illa bi ummil kitab, kamu jangan lakukan itu kecuali surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Dan itu landasan yang digunakan oleh mayoritas ahli ilmu dalam masalah itu. Tapi ya ikhwan, sebagian para ulama mengatakan bahwa ayat ini berlaku umum. Idza quri'al Qur'an fa'ansitu lahu wastami'u lahu wa'ansitu, apabila Al-Quran dibaca maka dengar, maka diamlah, maka itu berlaku umum, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Akhirnya muncul fikih, kalau begitu meskipun di dalam sholat, meskipun Al-Fatihah kalau imam baca, maka berarti makmum itu tidak membaca bacaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin fawahaman semacam liawan, sangat mungkin antara ini benar bisa jadi salah, yang itu benar bisa jadi salah. Dalam masalah-masalah yang tidak tegas dalilnya, maksudnya dalam masalah-masalah yang tidak tegas dalilnya, maka tidak ada seorang pun yang mampu memastikan fikihnya Allah, yang mampu memastikan hukumnya Allah. Kita itu hanya mampu menelaah, dan hasilnya adalah apa yang kita kuatkan dengan ilmu yang kita miliki. Tapi ujung-ujungnya adalah kayak yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, qawli sawabun yahtamilul khata' wa qawlu ghairi khata'un yahtamilus sawab. Jadi kata beliau, kalau setiap kali diskusi ilmiah, maka beliau mengatakan pendapatku benar menurutku, tapi ada kemungkinan salah. Pendapat lawan bicaraku, lawan diskusiku itu salah menurutku, tapi mungkin benar. Jadi maka tapi mungkin benar. Dalam masalah-masalah yang tidak ada dalil yang tegas dalam arti sharih, nas yang tegas, tidak ada kemungkinan makna lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di hadis lain kurang lebih maksudnya adalah orang yang mendengarkan bacaan Quran itu pahalanya sama dengan orang yang baca. Ada lagi bacaan imam itu sudah bacaan makmum.
Baik, Anda katakan dari awal bahwa masalah ini khilafiyah berkepanjangan di kalangan para ulama. Yang Anda paparkan tadi itu pendapat yang menurut Anda paling papan atas. Kalau dilengkapi masalah ini sampai 8 mazhab. Jadi masalah ini sampai 8 mazhab. Kalau kita lengkapi maksudnya sampai akwal para ulama kita paparkan dengan lengkap, itu sampai 8 mazhab. Sampai ada pendapat yang rodok nyeleneh. Jadi makmum itu ora usah moco. Belas gadas. Pok mau imamnya jahar, mau imamnya sir, mau imamnya moco, mau imamnya ramoco, wis pokoknya dadi makmum itu makmum, nunut tinggal turu ya sah lah wong dadi makmum kok. Nah, ini kaum siapa kaumnya Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Jadi landasannya hadis yang jenengan sebutkan. Jadi hadis yang jenengan sebutkan. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi beliau mengatakan qiraatul imam qiraatul ma'mum. Jadi bacaannya imam itu adalah bacaan makmum. Jadi imam moco, makmum wis ora usah moco. Tapi munaqasyah terhadap pendapat ini panjang. Jadi tapi sulit untuk dipertahankan pendapat itu. Alhamdulillah. Kembali kepada Anda katakan ya kawan, pendapat yang Anda sebutkan dua tadi itu pendapat yang paling atas dalam masalah itu. Jadi yang menempati papan atas dalam masalah itu. Pertama yang jenengan sebutkan tentang bahwasanya mendengar bacaan imam itu mendapatkan pahala kayak yang mendengar bacaan Al-Quran itu mendapatkan pahala seperti yang membaca. Anda sering katakan di majelis kita, bedakan antara fiqhul ahkam dengan fiqhu at-thawab. Bedakan antara fikih hukum dengan fikih pahala. Hukum itu menempati masalah yang dibahas dalam kajian-kajian fikih, sedangkan pahala itu menempati masalah yang kajiannya nggak di fikih. Fikih itu nggak bahas pahala, fikih itu nggak bahas pahala, fikih itu bahas sah nggak, ini boleh tidak, pahala nggak pahala itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tadi sholat subuh, kalau orang itu sholatnya lengkap, syaratnya lengkap, rukunnya tidak ada yang menghalangi dan membatalkan, kita katakan sholatnya sah. Sah dalam arti gugur kewajiban dan tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Sah dalam arti gugur kewajiban sholat subuh hari ini, dalam arti dia sudah nggak ada kewajiban dan tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Beda kalau kita katakan sholatnya nggak sah karena ternyata saat sholat tadi dia itu lupa, ini semalam junub, tangi-tangi lali, mikir poso-poso, mikir apa-apa langsung adus biasa maksudnya. Kemudian tarawih, kemudian sholat subuh, baru ingat astagfirullah. Nah, yang apa kita katakan sholatnya nggak sah. Tatkala kita katakan sholatnya nggak sah, fikihnya berarti jenengan belum sholat subuh, wajib ngulangi, jadi wajib untuk mengqadha. Lah itu kalau bahasan fikih sah dan tidak sah. Bagi orang yang kita katakan sholatnya sah, dapat pahala apa enggak, itu enggak urusanku, itu bukan urusan kajian fikih. Pahala dan tidak itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar dari kajian fikih, dapat pahala apa tidak? Ya tergantung, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pahala itu kaitannya banyak, kaitannya sampai ikhlas apa ora. Jadi wong sholat sah tapi nggak ikhlas, tetap sah, tapi nggak ono pahalai. Orang ria itu sholatnya sah, tapi nggak membatalkan sholat, Kayak poso itu nek karo rasan itu posoe sah, tapi pahalai bu. Ini pahalai bu orang poso, terus nonton YouTube sing ora, nonton YouTube sing enggak, posoe batal sah. Kajian fikihnya sah, nggak ada kewajiban mengqadha. Biyen sampai nonton YouTube ping perang dino,
wajib penggolok telur dino loro kabeh. Jadi poso isa tapi tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya karena fikih pahala, karena ya fikih shawab itu berbeda dengan fikhul ahkam. Berbeda dengan fikhul al-ahkam. Jadi contoh ya, dengan poso Ramadan, setelah poso Ramadan poso 6 hari bulan Syawal. Baru mulai ora tau poso Senin Kamis, ora tau poso Ayyamul Bid, ora tau poso. Napa sae? Wis poso setahun. Ora kabeh. Wis poso setahun kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal." Yani itu sama siamedar, maka barang siapa yang poso Ramadan ditambahin 6 hari di bulan Syawal itu dianggap poso setahun. Akhirnya atau poso Senin Kamis, atau poso ini napa setahun loh. Ya wis poso setahun lho kabeh. Yang setahun itu pahalanya. Adapun fikihnya tetap jenengan itu ana syariat Senin Kamis, ana syariat Ayyamul Bid, ada syariat Arafah, ada syariat Asyura, ada syariat ini Daud ini kuat. Ini puasa Daud nih kuat dan yang lainnya. Jadi hadis yang jenengan sampaikan tadi itu masalah pahala. Orang itu bahwa meskipun tidak melakukan tapi ikut andil itu mesti mendapatkan pahalanya. Jangankan mendengarkan sampai muka Allah Quran lho, mushaf ana wong santri wajib terus ketoke kok Quran golek ngono terus jenengan tukokno mushaf untuk hafalan cetakan yang logik yang bagus itu yang mahal sebagai hadiah nak ini dan sambil nambah semangat terus dikasih hadiah itu harganya 200.000 gitu terus jenengan tinggal. Nah santri itu kan itu santri yang gak tahu krungu, orang tahu apa, kemudian dia itu baca rajin seneng gitu dengan dapat pahalanya sempurna. Iya, meskipun nggak dengar, jadi meskipun nggak dengar sama sekali. Jadi bedakan antara pahala dengan hukum. Jadi kita tidak mengingkari bahwasanya orang yang mendengar itu mendapatkan pahala dari sisi pahala. Apakah hukumnya berarti gugur membacanya? Itu nggak ada kaitan antara hadis itu dengan fikih yang sedang kita bahas. Adapun yang kedua yaitu tentang yang disebutkan sebagai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda qiraatul imam, qiraatul ma'mum, qiraatul imam, qiraatul ma'mum, bacaannya imam adalah bacaan ma'mum. Itu tinjauan fikihnya dari dua sisi. Sisi yang pertama tinjauan sanad, tinjauan sanadul hadis. Sanad dari hadis itu bermasalah. Sanad dari hadis itu bermasalah. Yang kedua dari tinjauan isi. Tinjauan isi gini, qiraatul imam, qiraatul ma'mum, qiraatul imam, qiraatul ma'mum itu dalil umum. Jadi kenapa kok hadis itu tidak tegas, tidak kata-katakan tegas? Hadis itu hadis umum. Kembali kayak bacaan Al-Qur'an tadi, idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Kembali pada masalah dalil ini benturan dengan dalil. Masalah fikih yang paling rumit itu adalah kalau sampai terjadi dua hadis yang dalam pikiran kita itu benturan. Anda katakan dalam pikiran kita tidak ada dalil yang benturan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran dan As-Sunnah sama-sama datang dari Allah, dan yang datang dari Allah nggak akan pernah benturan. Ini afala yatadabbaru al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi isi Al-Quran, seandainya itu datang dari selain Allah pasti akan terjadi banyak benturan. Berarti kalau sama-sama datang dari Allah, Al-Quran dari Allah, Sunnah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin benturan. Kalau sampai terjadi benturan, berarti benturan itu dalam pikiran kita yang ilmunya cekak. Lah, makanya dalam ilmu fikih ada namanya mengkompromikan dalil yang kelihatannya benturan. Tak kala mengkompromikan itulah yang kemudian terjadi banyak masalah, karena satu orang beda dengan orang yang lain dalam cara mengkompromikan yang ada. Wallahu a'lam. Intinya yang ingin Anda katakan bahwa dalam masalah itu khilaf ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, sejak zaman para ulama-ulama kita dulu, dan tidak akan ada seorang pun yang mampu menyatukan pendapat kaum muslimin sampai kiamat nanti.
Yani tidak ada seorang pun yang mampu menyatukan pendapat kaum muslimin sampai hari kiamat nanti. Tetap masalah itu akan ada karena pewaris, yani mazhab membaca di belakang imam ada, yang mewarisi mazhab yani tidak membaca juga jadi ada, dan pewarisnya masing-masing juga menguatkan pendapat masing-masing. Kalau pertanyaannya yang rajih Ustaz, yang rajih menurut siapa dulu? Ini yang rajih menurut anak belum tentu rajih menurut orang lain. Rajih itu kan menguatkan salah satu dalil yang dianggap benturan. Dan menguatkan yang menguatkan siapa dulu? Background orang itu sangat punya pengaruh. Jadi background orang itu sangat pengaruh. Jadi tidak ada fikur rajih, itu tidak ada. Fikur rajih secara mutlak itu tidak ada. Tapi per orang dan sangat dipengaruhi dengan ilmu yang dia pelajari sejak kecil. Dalam diri ini ya teman-teman yang dari pesantren, ini dari pesantren ikhwan. Coba bandingkan misalkan antara kitab Al-Wajiznya Syekh Abdul Aziz Badawi dengan fikih muyassar yang kita pelajari di Baitur Rahman dengan kitab Minhajul Muslim Abu Bakar Al-Jazairi. Ketika kitab tipis itu, tipis maksudnya segini ya, tipis ya. Ketika kitab itu masing-masing penulisnya mengklaim bahwasanya yang dituliskan di kitab itu adalah yang rajih, yang kuat menurut dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau dipaparkan ketiga-tiganya ya antara timur dan barat. Kenapa? Karena Syekh Abu Bakar Al-Jazairi itu dari kecil fikihnya Malikiyah, orang Jazair. Fikihnya Malikiyah. Jadi dari kecil itu dipelajari itu ya fikih Maliki, usulnya ya usul Maliki. Tatkala beliau menganggap yang ini yang kuat, ya akhirnya menurut ilmu yang dia pelajari sejak kecil. Maka Minhajul Muslim itu 95% itu fikihnya Malikiyah. Meskipun penulisnya mengatakan ini tidak pakai mazhab, tapi tetap siapapun yang ngerti fikih Malikiyah akan tahu bahwa itu adalah fikih Malikiyah. Begitu juga dengan fikih muyassar. Fikih muyassar itu meskipun penulisnya mengklaim itu adalah pendapat yang kuat, yang rajih berdasarkan Alkitab wa Sunnah, tetap aja kitab itu 85-90-95% itu fikih Hambali. Ini fikih Hambali, kitab tersebut. Kenapa? Penulisnya tiga-tiganya orang Hambali. Penulisnya itu tiga, makanya ditulisnya di situ nukhbatun minal ulama, sekelompok ulama, karena penulisnya nggak satu, penulisnya itu 3 orang, tiga-tiganya yani Hambali. Begitu juga dengan kitab Al-Wajiz, yani kitab Al-Wajiz dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya. Tadi katakan bahwa kalau imam jahr terus kemudian makmum katakan seperti zaman dulu kan tidak ada speaker, jadi tidak kedengaran kan, artinya dia harus baca Al-Fatihah. Ya. Terus bagaimana kalau misalnya waktu imam jahr makmum ngeblank artinya pikirnya mungkin kemana-mana gitu. Jadi tahu-tahu ruku. Nah, terus itu gimana? Ini orang pikir ngeblank orang. Alhamdulillah, imam jahar makmumnya ngeblank ya. Makmumnya ngelantur, pokoknya tiba-tiba walad dolin. Jangankan jadi makmum lo, wong sholat dhewean itu lo. Sholat dhewean lo kadang-kadang itu alhamdulillah tiba-tiba walad dolin kok. Moco saking apa lu tiba-tiba walad dolin. Ya walad dolin. Ini. Akhil aziz barakallahu fiikum. Ya meskipun sebenarnya itu nggak boleh ya, tapi apa ya, beginilah orang ya. Makanya setelah sholat itu istighfar, karena orang sholat sempurna itu berat, hampir nggak ada orang ya orang sholat sempurna itu berat banget, karena kesempurnaan sholat itu dibangun di atas 3. 1, keikhlasan. Yang kedua, kesesuaian gerakan dan bacaan dengan apa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kehusyuan. Dan orang itu nggak mungkin khusyuk nek blank. Kehusyuan dalam arti raganya sholat, jiwanya ikut sholat. Dan orang itu jiwanya ikut sholat itu sulit sekali kalau dia tidak mampu memahami
isi bacaan sholatnya. Tatkala dia itu membaca alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, itu benar-benar membayangkan kandungan makna yang terkandung padanya. Itu inti khusyuan. Dan ada khusyuan di bawahnya. Makanya Rasulullah SAW itu tatkala bicara tentang pahala salat, beliau mengatakan innal abda la yusalli wa ma kutiba lahu min salati. Sungguh seorang hamba itu salat, kemudian tidak ditulis dari salatnya kecuali ada yang dapat 1/10-nya, 1/9, 1/8, 1/7, kemudian terakhir separuh. Rasulullah tidak mengatakan sempurna. Berarti rata-rata orang itu salatnya tidak sempurna. Dan itu kita akui ya, kita akui. Sampai detik ini belum pernah yakin ada salat ana yang sempurna. Sampai detik ini belum pernah yakin ada salat yang sempurna. Dulu jangankan sekelas saya, dulu Sauri rahimahullah, Imam Sufyan Sauri rahimahullah ta'ala, beliau itu mengatakan, wallahi, demi Allah, seandainya aku yakin ada 2 rakaat sholatku yang Allah terima, maka itu jauh lebih bagus untukku daripada dunia seisinya. Seandainya aku yakin, padahal tatkala beliau ngomong ini beliau sudah jadi imam besar, berarti sudah tepuh, sudah tua. Seandainya saya yakin ada 2 rakaat sholat itu yang pasti Allah terima. Jadi misalkan Allah ngasih bocoran lewat Jibril misalkan itu, wis pokoknya yakin ada 2 sholat yang 2 rakaat, maksudnya 1 sholat yang diterima, itu sangat lebih aku cintai daripada aku mendapatkan dunia, harta sebesar dunia seisinya. Saya mereka gede-gede. Imam Sawari terkenal zuhudnya. Imam Sawari itu kan miskin orangnya miskin, tapi gak kerja karena hidupnya ditanggung oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Jadi Al-Imam Abdullah bin Mubarak, jadi beliau itu Abdullah bin Mubarak hidup di satu zaman yang kata Allah konco-konconya miskin-miskin, ya Thawri, ya fulan itu miskin-miskin gitu. Dan beliau tahu kalau teman-temannya ini harus kerja, para imam besar itu harus kerja, maka akan mengurangi dunia ilmiah, mengajarkan umat begitu. Makanya beliau yang ditakdirkan sebagai orang kaya, maka beliau mengatakan, ya sudahlah teman-teman kalian gak usah kerja, urusan rumah tangga kalian aku yang nanggung. Jadi aku yang nanggung, sehingga istilah donatur itu dari beliau sono. Ini hanya produk lembaga ini mulai. Ini produk lembaga donatur, jadi donatur dai itu dari dulu sudah ada. Di antara mereka yang menggagasnya, yang memulainya adalah Imam Ibnul Mubarak. Sehingga tatkala Imam Mubarak hartanya kemalingan, itu beliau nangis. Ibnul Mubarak suatu hari itu dunia nih hartanya beliau dimaling orang, beliau nangis. Sama orang-orang tuh heran, Ibnul Mubarak yang terkenal sangat zuhud, ada punya harta dimaling orang, itu nangis. Murid-muridnya ya tanya, ya Imam, jenengan kok aneh? Jenengan itu kami kenal orang yang sangat zuhud, nggak peduli dunia, loh dunia ini dimaling orang kok nangis. Beliau mengatakan, aku tidak menangisi duniaku, aku menangisi pahala yang mestinya aku dapatkan dengan dunia itu. Repot gitu ya. Jadi sampaian yo, di sepeda motor terus dimaling wong nangis. Kenapa mas nangis mas? Aku menangisi pahala iso taklim. Yakin toh? Yakin toh? Plus kalau ya, nangisi dari langitku. Abot ya kan. Keimanan itu berat ya kan. Dan iman itu nggak bisa dibuat. Nggak bisa dibuat. Allah Anda orang. Alhamdulillah memang Sufyan Tsauri itu orang miskin tapi beliau tidak tersibukkan dengan dunia karena ini keluarganya nafkahnya ditanggung oleh Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala. Orang yang biasanya semacam itu ya kawan, jadi orang yang biasanya semacam itu gak pakai duit terus gak duit urusan penggawian, itu mestinya orang pakai mikir menggawi, gak pakai mikir pekerjaan. Tapi beliau juga gak pernah yakin kalau sholat yang khusyuk. Padahal rata-rata orang itu kalau sholat tidak khusyuk itu mikir menggawi, mikir dunyane, mikir dunyane. Alhamdulillah ya kawan, ini alhamdulillah kondisi semacam itu. Ada katakan ya kawan, kalau dia itu adalah imam yang kondisi imam jahar, kemudian dia itu pokoknya tiba-tiba itu secara fikih dia nggak batal sholatnya. Karena posisi imam jahar, posisi imam jahar. Dan dalam fikih sholat jamaah, makanya kenapa kok jamaah itu sangat ditekankan? Jamaah itu penak ya kawan. Fikih jamaah itu penak. Kenapa? Kalau ada kesalahan, asalkan nggak rukun, itu gugur karena imam. Kesalahan
Kalau nggak rukun itu bisa gugur karena dia posisinya makmum dan nggak perlu sujud sahwi, nggak perlu sujud sahwi. Gambarannya kalau nggak rukun ya, kalau nggak rukun gambarannya kalau jenengan sujud itu ya kawan, yang rukun gerakannya. Kalau bacaannya wajib, bacaannya itu hanya wajib. Lah kemudian jenengan ikut gerakan imam, ya itu macam suka ikut gerakan imam. Ini imam sujud kalau sujud, tapi kalian nggak membaca. Seandainya jenengan sholat sendirian mestinya sujud sahwi. Kalau orang sholat sendirian sujud tapi kali orang moco itu mestinya sujud sahwi kalau sholat sendirian. Tapi kalau sholat jadi makmum gugur sujud sahwinya. Kenapa? Imamnya nggak sujud sahwi, imamnya nggak sujud sahwi. Pokoknya jadi makmum itu benar, kan jadi makmum. Jadi melek supir, melek supir manut gitu aja. Wallahu a'lam bi as-shawab. Nah, tanya. Nih, masalah kemarin. Yang mana, Pak? Iya, enggak, Pak. Di sebagian daerah itu kalau ada orang meninggal, itu kan ditalkin atau apakah bisa hukum itu apa bisa diambil dari waktu Rasulullah selesai perang Badar, terus naik itu dimasukkan dalam sumur, terus akhirnya Rasulullah kan bilang begitu, akhirnya saya dilakukan tanya. Sebenarnya kan ada kembali orang yang mati tidak mati itu batasnya tuh bagaimana dapat bisa dibuat. Pertama ya hukum asanillahu yakum. Talqin itu ada dua istilah talqin di kitab-kitab fikih. Di kitab-kitab para ulama talqin itu ada dua istilah. Talqin yang pertama talqin sebelum mati, talqin sebelum mati, dan itu makna sabda Rasulullah SAW, lakiru mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dengan la ilaha illallah. Makna talqinkan itu tuntun dia untuk baca la ilaha illallah. Mentalkin orang yang wafat itu bukan yang hidup, yang sehat mengucapkan la ilaha illallah, tapi menuntun orang yang akan meninggal dunia dengan la ilaha illallah, karena keutamaan la ilaha illallah bagi orang yang akan meninggal dunia itu dengan mengucapkan, bukan dengan mendengarkan. Dengan mengucapkan, bukan dengan mendengarkan. Sabda beliau SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Akhir ucapan, bukan akhir yang dia dengar, bukan akhir yang dia dengar. Wallahu a'lam. Itu talqin sebelum mati, sebelum meninggal dunia. Yang kedua, istilah kedua ya kawan, itu adalah istilah fikih talqin setelah dikubur. Istilah fikih talqin setelah dikubur. Talqin setelah dikubur ini dimaksudkan oleh para ulama kita adalah fikih. Maksudnya istilah talqin kalau setelah wafat, maka maksudnya adalah talqin setelah dikubur, yaitu tuntunan apa itu ya, omongan sebagian orang kepada orang yang akan meninggal dunia. Wahai fulan ibnu fulan, kamu sekarang sudah masuk alam kubur, kamu akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Kamu bilang, dia bertanya begini, saya begini, dia bertanya begini, saya begini. Itu istilah talqin. Talqin yang kedua ini yang dibahas jadi pembahasan ramai di kalangan kaum muslimin, terutama kalau di negeri kita. Jadi antara saudara-saudara kita dari kalangan Nahdliyin dan antara saudara-saudara kita dari kalangan Muhammadiyah. Kalau di sini ya, Juan, kalau tempat lain ya dengan Persis, ya dengan Al-Irsad, dengan apa. Kalau di sini kan Pondok Persis, kan Al-Irsad. Jadi Muhammadiyah sama NU, sehingga jadi satu ciri khas. Pokoknya ini ono talqin ini berarti itu sing mati NU. Ya ono talqin ini dari sing mati Muhammadiyah. Ya kalau ya sakit lah ciri khas. Ini surat subuh di kunut berarti ya masjid NU, ini Pak kunut ya berarti masjid Muhammadiyah. Nah, sekarang kita dudukkan masalah talqin itu bagaimana? Kita dudukkan masalah talqin itu bagaimana? Kita tidak mengingkari ya, kawan, adanya khilaf masalah itu. Ini, afwan, Anda harus jujur karena antum tanya. Ini, Anda tidak mengingkari adanya khilaf mengenai masalah itu. Tidak mengingkari adanya perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmi tentang masalah itu. Sebagian para ulama
memang ada yang mensunahkan. Memang ada yang mensunahkan talqin. Ini mereka adalah sebagian Hanabilah dan sebagian Syafi'i. Sebagian yang mengatakan bahwasanya itu bid'ah karena tidak ada amaliyahnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Titik permasalahannya bukan pada hadis yang Anda sebutkan kemarin, bukan pada hadis Badr. Titik masalahnya adalah pada hadis Abu Umamah al-Bahili. Pada hadis Abu Umamah al-Bahili, di mana beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian telah menguburkan mayit, maka setelah mayit dikuburkan maka katakanlah ya fulan ibnu fulana. Yani apabila sekarang kamu telah meninggal dunia dan macam-macam sampai akhir dari hadis tersebut. Hadis ini para hadirin azanillahu wa iyyakum, hadis ini hadis yang dhaif ittifaqan. Hadis yang disepakati oleh para ulama bahwasanya sanadnya lemah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya seluruh para ulama sepakat hadis tentang talqin yang marfu kepada Rasulullah, hadis tentang talqin yang marfu, maksudnya yang marfu itu yang dianggap sebagai sabda Rasulullah, itu tidak ada yang sahih, tidak ada yang sahih. Adapun hadis tentang Badr yang ada dalam Sahihain itu hadis tentang orang yang meninggal dunia, orang-orang kafir yang tewas di perang Badar kemudian dicemplungkan ke dalam sumur. Sudah dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, kami telah mendapatkan janji Allah itu benar, kita dimenangkan oleh Allah. Fa wajadtu ma wa'adakum rabbukum haqqan. Dikomentari oleh Umar radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin, ya Rasulullah, kok jenengan ngomong sama orang yang sudah mati? Apakah mereka itu bisa mendengar? Maka Rasulullah SAW mengatakan, sekarang ini mereka lebih mendengar daripada kamu. Anda katakan dalam pertemuan kemarin, dalil ini atau hadis ini dibawa ke masalah talqin jauh. Pertama, ini kejadian Rasulullah SAW satu-satunya. Setelah itu tidak pernah ada kejadian serupa. Padahal yang meninggal dunia dari para sahabat itu banyak. Rasulullah SAW sering mengantarkan jenazah ke kuburan Baqi'. Tidak ada satu kejadian talqin yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam hadis Abu Umamah yang dhaif tadi. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak menyalahkan pendapat siapa? Umar yang telah mengatakan apa mereka kan tidak mendengar, dan disalahkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan sekarang ini berarti itu khusus kejadian untuk orang-orang dalam perang Badar tersebut. Ini orang-orang dalam perang Badar tersebut. Mirip-mirip dengan masalah yang dibuat dalam masalah itu adalah hadis na'al, hadis tentang sandal, hadis tentang qura'un na'al, hadis tentang suara terompah, tentang suara sandal itu yang tatkala Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya mayit itu kalau sudah dikuburkan lalu ditinggalkan oleh keluarganya maka dia mendengar suara terompahnya. Hadis itu pun dijadikan landasan oleh sebagian para ulama untuk masalah talqin, tapi sisi pendalilannya kurang tepat. Dari sisi Rasulullah SAW hanya mengatakan mendengar suara sandal agar tahu bahwasanya dia sekarang sudah tak punya siapa, dan tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan bahwasanya beliau pada waktu itu sekaligus itu mentalqin. Tatkala Rasulullah SAW pada waktu menguburkan hanya mengatakan istaghfiru li akhikum was'aluhu tatsbit, mintakan ampunan dan mintakan supaya dia diberi kekuatan untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Dan beberapa dalil yang seputar itu yang tidak secara tegas menunjukkan akan hal ini. Yang pasti Rasulullah SAW tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan bahwasanya beliau mentalqin amalian. Hadis Abu Umamah itu dhaif. Sedangkan hadis-hadis yang ada kemungkinan dibawa ke arah talqin itu enggak tegas. Hadis-hadis lain, hadis Badar, hadis terompah, hadis macam-macam itu yang bisa diarahkan ke arah talqin itu enggak tegas. Lalu terus nek ngono, kenapa kok ada khilaf di kalangan para ulama? Khilaf ini muncul karena asar. Jadi ada sebagian sahabat itu yang mentalqin. Ada sebagian sahabat dengan riwayat yang sahih itu mentalqin dan minta ditalqin. Dan minta
untuk ditalkin. Ada sebagian sahabat itu mentalkin dan minta ditalkin. Tapi amalan ini enggak disampaikan bahwasanya itu adalah sebagai apa amalannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini titik permasalahan. Titik permasalahannya di sini. Titik permasalahan itu jadi warada. Ada sebagian riwayat dari sebagian sahabat minta ditalkin dan mentalkin. Ini dari sebagian para sahabat. Ini kemudian titik masalah. Titik masalah muncul dari sini. Dari sini. Dan ini masalah panjang. Ini masalah panjang, yaitu apakah amaliyah sahabat itu hujjah ataukah tidak? Amaliyah sahabat itu hujjah ataukah tidak? Dan itu jadi masalah yang panjang. Itu masalah yang panjang yang muncul di kalangan ahli ilmu. Meskipun anda tidak ragu-ragu sama sekali yang bahwasanya talqin itu adalah amaliyah yang tidak diamalkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Warajihu dalam masalah ini tidak perlu ditalqin. Itu yang pertama. Yang kedua, talqin itu orang yang di dalam kubur itu tergantung pada amal perbuatannya. Memang mati secara otomatis bisa jawab. Memang elek secara otomatis bisa jawab. Jadi dengan talqin bukan dengan talqin itu sama. Jadi secara otomatis orang itu kalau api dia itu akan mampu menjawab dengan amalnya. Apabila dia itu orang jelek, meskipun ini ditalqin sekalipun tidak ada fungsinya karena amalnya tidak akan tertolong dengan kondisi amalnya tersebut. Tapi tidak bisa diingkari kajian fikihnya yang anda sebutkan tadi itu ada. Jadi kajian fikihnya yang anda sebutkan tadi itu adalah bukan karena ada riwayat yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi dari 1-2 asar yang ada di kalangan para sahabat, sehingga memunculkan polemik yang ada di kalangan ahlul ilmi tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, semalam saya di perjalanan itu mengikuti sholat tarawih di satu tempat. Nah, sebelum sholat tarawih itu dilaksanakan katanya itu sholat sunat iftitah jamaah. Yang saya tanyakan, yang pertama apakah memang ada tuntunan untuk melaksanakan sholat iftitah? Kemudian yang kedua, setelah membaca Fatihah, imam itu langsung rukuk tanpa membaca surat. Nah, itu bagaimana hukumnya? Pertama, salat iftitah itu ada dalam sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahwasanya beliau mengatakan, Aisyah, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shallal lail shalla rak'atain khafifatain. Thumma shalla rak'atain, thumma rak'atain, thumma rak'atain, thumma rak'atain, thumma rak'atain wa dzaka 13 ya bunayya. Tatkala beliau ngomong sama Urwah bin Zubair. Aisyah ngomong sama Urwah bin Zubair, nak, itu kan anake kakake, jadi ponaane. Nah, Rasulullah itu kalau mau sholat malam, Rasulullah SAW kalau mau sholat malam itu beliau sholat 2 rakaat ringan banget, rakaatain khafifatain, 2 rakaat ringan. Setelah itu beliau sholat malam. Pada beliau sebelum sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian ditutup dengan witir. Wa dzaka 13 rakaat. Dan itu totalnya 13 rakaat. Dalam satu riwayat yang lain totalnya 15 rakaat. Lah, 2 rakaat ringan pertama itulah yang diistilahkan oleh para ulama dengan salatul iftitah, salat pembuka salat malam. 2 rakaat pertama itu yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah para ulama aja. Istilah ibadah itu kan belum tentu semuanya dari hadis. Istilah ibadah itu ada sebagiannya yang disebutkan istilah itu oleh para ulama. Salatul tarawih itu tidak ada lafaz salatul tarawih dari hadis. Salatul tarawih istilah yang dibuat oleh para ulama. Istilah yang dibuat oleh para ulama. Ada, jadi istilah itu yang dibuat langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Ya, 2 rakaat ringan itu yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Aisyah tadi, yang kemudian istilahkan oleh ulama dengan salat iftitah. Salat iftitah itu salat pembuka. Jadi gambarannya kayak rawatib salat wajib. Tak durunge salat zuhur ana salat 2 rakaat qobliyah. Lah sebelum salat malam itu ada salat iftitah dulu 2 rakaat yang sangat ringan. Jadi istilah iftitah itu ada sebelum sholat malam itu sholat 2 rakaat, tapi itu bukan sholat tersendiri. Pokoknya sebelum sholat malam itu sholat. Kalau sholat malam itu dilakukan setelah isya kayak sholat tarawih yang biasa kita lakukan, maka iftitahnya cukup ba'da isya, karena kan sudah sholat 2 rakaat sebelum sholat malam. Adapun kalau sholat tahajud, bangun tidur gitu kemudian bangun, kalau mau budal masjid kayak hari-hari ini, jam 2 sholat mulai sholat jam 2 kurang seperempat sudah di masjid, dia datang sholat tahiyatul masjid, maka itu cukup sebagai sholat iftitahnya. Toh itu juga 2 rakaat sebelum sholat malam. Tapi nek gak di masjid, sholat di rumah kayak hari-hari biasa, maka sebelum sholat tahajudnya maka buka dengan 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat ringan yang maca kulhu karo wal asri atau apa, 2 rakaat yang ringan. Sholat tahajud itu maca kulhu. Ini sholat. Ya sebentar. Sebentar. Ana masih menjelaskan ini hukum asal salat iftitah. Ini salat iftitah. Itu fikih salat iftitah. Itu namanya fikih salat ini iftitah. Jadi ya, fikihnya salat. Jadi fikih itu muncul kalau salatnya itu pisah dari salat yang lain. Pisah dari salat yang lain. Bagaimana? Ya karena itu dikomentari yang ucapannya Aisyah terhadap perbuatan Rasulullah tatkala bangun salat tahajud. Tatkala bangun ini salat tahajud. Itu masalah yang ada. Lah, fikih ini yang kemudian kurang mampu dipahami sebagian ikhwah, menganggap bahwasanya sholat iftitah itu sholat tersendiri. Jadi sholat tersendiri. Makanya anak sering mengatakan, terutama pada asatidzah yang ngajar fikih di ikhwah yang di mutawassit, ikhwah yang di thanawi, gitu ya. Titik tekannya ya ikhwan, asatidzah yang ngajar fikih ya. Titik tekan kalau masih ngajar fikih di SMP, SMA, tolong titik tekan yang paling utama itu tasawur. Jadi pemahaman fikih itu yang tepat. Tatkala kita bahas sholat iftitah, sholat iftitah itu. Tatkala kita bahas sholat tahiyatul masjid, ini dalil itu nomor 2, ini Pak nomor 3. Ini, Ana sering menemukan, Ana kan ngajarnya di Mahat Ali. Seharusnya Ana sudah tidak lagi bahas tasawur. Ana mestinya langsung bahas ruwetnya para ulama. Ini susah ngajar fikih di Mahat Ali, maka seruat nih. Ini bahas ruwetnya para ulama gegeran. Nah, tapi Anda temukan banyak pemahaman itu, lah kok gini tau? Pemahaman itu salah, gitu loh. Jadi kok istilah fikih ini jadi begitu? Istilah fikih ini jadi begitu. Anda nggak pernah lucu itu. Ya Ustaz, kok ke pasar boleh sendirian Ustaz istrinya? Kan safar. Lulu mas-mas sampeyan ku piye to? Siapa yang ngajari antum kalau dari Sarawak ke pasar safar? Kata Ustaz, Tadi mana? Di Sanawi kemarin. Antum yang ngantuk atau Ustaz yang salah? Kebetulan qadar Allah satu kelas itu ada yang satu kelas dengan beliau pada waktu bahas safar. Ustaz, bener Ustaz yang ngomong begitu? Bener. Nah kan ngawur ya Pak. Lah kepiye tau? Ini kepiye akhirnya jadi pindah pembahasan. Nah, akhirnya nggak jadi bahas khilafnya safar, bahas tasawurnya safar. Ya dari gak barbar fikihnya. Jadi gak barbar. Jadi dalil itu ya kawan, sampai jenengan itu matang kuasai dalil. Nek tasawurnya salah, tetap salah. Mau matang bahas dalil, utek-utek gitu ya. Tapi kalau gambarannya salah, akhirnya tetap salah. Jenengan pinter masak. Nek bahan bakunya salah, hasilnya tetap salah. Nggak ngarepin gawe tapil loh, pakai pasir. Ya wis enak ngono ya, pakai ragi wis bener, wis gula wis bener.
jadi pakai bahan bakunya pasir, podo, mirip-mirip sabara beras, mau kabeh, lorok kabeh. Jadi akhirnya salah, belakangnya itu jadinya salah, belakangnya itu tasawur fikih. Lah, tasawur tentang salat iftitah ini yang kemudian kurang mampu difahami sebagian ikhwah. Pertama, menganggap bahwasanya salat iftitah itu salat sendiri. Yang kedua dilakukan dengan berjamaah. Itu titik masalah yang sebenarnya ini sudah sering terjadi. Jadi pertama, iftitah itu pembuka. Ini sudah ada mukaddimahnya, itu usah dibuka. Mungkin mau sholat qobliyah isya, sholat ba'diyah, itu dibuka pakai apa? Sholat dibukaannya kecuali. Ini wis dibuka wakil malahan. Qobliyah, terus isya, saya kata rakaat malahan. Terus ba'diyah, itu iftitah itu sholat pembuka. Sebelum masuk tahajud sudah ada pembukanya, nggak langsung masuk tahajudnya, tapi dikasih mukaddimah dan nuansa hati itu masuk benar-benar dalam nuansa seandainya orang nyantol ngantuk, seandainya orang nyantol mikir, itu nyantolnya di iftitah, bukan nyantolnya di tahajud, itu yang pertama. Yang kedua ya akhwan, salat iftitah masuk dalam salat sunnah, dan hukum salat sunnah, hukum asalnya enggak dilakukan dengan berjamaah. Hukum asal salat iftitah, salat sunnah itu enggak dilakukan dengan berjamaah kecuali dua. Satu, ada dalil khusus kalau salat itu dilakukan dengan berjamaah, kayak salat Id, salat kusuf, salat istisqa, terus salat raweh, salat malam Ramadan dan yang semacamnya, itu ada dalil khusus dilakukan dengan bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak ada dalil khusus, boleh dilakukan dengan berjamaah kadang-kadang. Ini kalau sholat nggak ada dalil khusus, itu boleh dilakukan dengan berjamaah kadang-kadang. Dan hadisnya banyak, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, hadis Abdullah bin Abbas, hadis Hudzaifah, dan semuanya dalam Sahihain. Hadis Anas bin Malik, tatkala Rasulullah SAW diminta sama Ummu Sulaim, ya Ummu Sulaim bawa sowan ke rumah itu, main-main ke rumah, ya wis aku tak main. Rasulullah main ke rumah Ummu Sulaim, ini ke rumah Ummu Sulaim, tatkala itu ada Anas, tatkala itu ada adiknya Anas, Abdullah. Jadi setelah ngobrol-ngobrol itu kita mulon, akhirnya kemudian Rasulullah, aku tak pamit ya, tapi tak salah dulu, ayo salah dulu. Sebelum Rasulullah pulang, Rasulullah ngajak mereka salat apa ini? Salat sunnah atau salat wajib? Ini salat sunnah, pasti itu salat sunnah, salat mutlak bahkan. Ini bahkan itu salat mutlak, diajak berjamaah, ini berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari. Hadis Ibnu Abbas itu ponaan dari Maimunah, istri Rasulullah SAW, masih kecil. Jadi sering Ibnu Abbas itu tidur bertiga sama Rasulullah sama Maimunah. Rasulullah tidur sama Maimunah, Ibnu Abbas di tengah-tengahnya, bahkan bisa sih tidak tengah-tengahnya. Lah, tatkala Rasulullah bangun, Ibnu Abbas melek-melek bangun, kemudian beliau ikut jadi makmum, berdiri di sebelah kirinya, sama Rasulullah dijewer, dipindah sebelah kanan ya, dipindah ke sebelah kanan. Kemudian beliau ikut menjadi makmum. Jadi itu menunjukkan salat malam bisa dilakukan dengan berjamaah. Hadis Hudzaifah tatkala Rasulullah salat di masjid sendirian, salat malam sendirian. Hudzaifah tahu bahwasanya beliau ikut. Itu yang hadis yang Rasulullah satu rakaat selesai An-Nisa. Jadi membaca Al-Baqarah panjang sampai dekat ayat 100. Hudzaifah mikir paling ber 100 rakaat sujud ruku, ber 100 rakaat bablas sampai jelang ayat 200. Jadi Hudzaifah mikir paling berapa 200 ayat ruku, ternyata bablas. Jelang selesai Al-Baqarah, Hudzaifah mikir paling balik ruku, ternyata bablas An-Nisa. Jelang selesai An-Nisa, Hudzaifah itu mikir paling bar ini ruku, ternyata 12 Ali Imran. Anak salah ngomong ya, memang urut-urutnya kali itu Al-Baqarah, An-Nisa, terus Ali Imran. Selesai Ali Imran berruku, yo kira jos ini sak rakaat, itu sak rakaat, itu Hudzaifah kuat loh, salat karo ngrasani. Salat karo itu kelas Hudzaifah loh, salat karo ngrasani, kelas sampeyan teman-teman.
Kalau saya itu nama ini imam kurang ajar. Imam kurang ajar. Itu menunjukkan bahwa salat sunnah boleh dilakukan dengan berjamaah, tapi ahyanan bighairi qasdin. Ahyanan bighairi qasd. Jadi jarang-jarang terus dan direncanakan. Jarang-jarang terus enggak direncanakan. Maksudnya enggak direncanakan, enggak ada pamflet. Hadirin sholat duha berjamaah untuk memperingati peringati apa dilakukan sholat duha berjamaah atau dilakukan sholat malam berjamaah untuk dalam rangka apa itu enggak. Yuk bangun malam misalkan dia bangun, ketemu istrinya juga bangun, anaknya juga bangun, dia mikir-mikir jamaah ayo, jarang-jarang ayo apa jamaah, ya apa silakan jamaah meskipun di luar Ramadan, tapi sering-sering jangan yang sering-sering melakukan semacam itu boleh-boleh aja lah. Ada pun yang dilakukan tadi itu jelas-jelas dipersiapkan, itu jelas-jelas dipersiapkan jadi untuk ini hal tersebut. Allahu a'lam. Terakhir ini kertas yang ada di hari setelah Fatihah nggak baca surat lain. Oh lah fikih besar mana kok. Setelah Fatihah nggak baca surat, salatnya sah. Kenapa? Kenapa? Ya kan suratnya itu sunnah. Dan sunnah itu boleh ditinggal qasdan au nisyanan, boleh tinggal sengaja tinggal atau ditinggal karena lupa. Itu boleh dalam arti sah. Tapi napo? Kok ditinggal itu ya napo? Niknya bercepet ini kul huwai minta kaina. Atau anak pernah sholat taraweh itu amma tasawun itu udah di 8 rakaat. Nindi ya. Amma tasawun masya Allah imam mantap ya pas tasawun. Dan amma tasawun amina billahi Allahu akbar masya Allah. Kepiye lagi ya tuh. Sholat di mana ya? Kok gitu. Pada waktu safar kalau saya nggak safar tuh hampir sholat taraweh gitu. Jadi sampai taraweh sampai selesai itu, ini kayaknya apa itu amal tasawuf itu nggak habis ini nggak habis cuma pot ya cuma pot ala kulun itu sah. Tapi ya kawan, satu masalah yang perlu dipahami, banyak orang itu terkecoh dengan surah ibadah dan tidak memahami atau tidak mementingkan nilai dari sebuah ibadah. Kita itu tidak bermuamalah dengan tukang pajak, kita itu tidak bermuamalah dengan siapa, kita itu bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya jenengan itu sholat 2 rakaat khusyuk, anteng, agak dipanjangkan, terus witir itu misalkan setengah jam, itu jauh lebih bagus dibandingkan sholat yang ngebut 11 rakaat juga setengah jam. Kok setengah jam? Ini gak 11 ya? 11 setengah jam itu normal ya? Normal. Setengah jam 11 itu normal. 21 wis. Ini lebih bagus mana ya kawan? Sholat 2 rakaat terus witir 3 rakaat 15 menit dengan sholat 11 rakaat juga 15 menit. Bagus yang pertama, karena kita itu bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita inginkan dalam sholat itu kekhusyuan, benar-benar kita itu merasa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa sedang bermuamalah munajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kekhusyuan, ketenangan, perlu tumaknina. Dan yang kedua tadi kan kejar setoran. Ini bahasa setornya apa? Ini yang kedua tadi kan kejar setoran juga apa? Ini enggak jelas ini setoran itu apa? Ini setoran apa mending? Nabi Adam anaknya yang pertama selalu meninggal sebelum Qabil dan Habil. Lalu tuntunan pertama kali penguburan mayit kan setelah pembunuhan anak tersebut, tolong diuraikan. Pertama ya kan kisah yang kemarin Anda sebutkan berkaitan dengan Nabi Adam yang anaknya wafat itu.
Pertama, hadis itu dhaif dalam pandangan sebagian para ulama. Dengan kita katakan bahwasanya hadis itu dhaif dalam pandangan sebagian ulama, selesai masalah. Tapi kalau kita katakan bahwasanya hadis itu sahih, bahwasanya hadis itu sahih, maka Nabi Adam kalau setiap kali anaknya lahir mati, itu kan dikubur, mesti dibuang, dikubur. Tatkala itu kan Qabil dan Habil belum ada, sehingga mereka nggak tahu kalau cara menguburkan itu semacam itu. Begitu Qabil dan Habil itu lahir, belum pernah ada kejadian meninggal dunia, sehingga Qabil dan Habil itu belum pernah punya pengalaman, belum pernah tahu bagaimana cara meninggalkan, bagaimana cara mengubur. Tatkala terjadi peristiwa pembunuhan antara Qabil dan Habil, Qabil membunuh Habil, kemudian meninggal dunia, terus bingung nggak apa lagi. Yani maka kemudian Allah memperlihatkan seekor gagak, kemudian Qabil menguburkan Adam, dan itu nggak ada masalah. Berarti memang Qabil itu belum pernah tahu cara menguburkan, dan beliau dan Qabil itu tatkala membunuh adiknya Habil itu, dia itu diajarkan oleh Allah lewat seekor gagak. Kan peristiwa itu tidak diketahui oleh bapak, maksudnya peristiwa pembunuhan itu dan penguburan itu tidak diketahui oleh bapaknya, baru diketahui setelah itu. Tadi dengan peristiwa yani Qabil dan Habil. Allah insyaallah subhanahu wa ta'ala fitanazanillahu yakum yang bisa kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan besok, kita selesaikan sampai akhir juz yang ke-9 bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka